Sebelum kami menyampaikan argumen kami mengenai mosi debat kali ini, izinkan saya memperkenalkan kami dari tim kontra, dari tim Tetrazin, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan. Saya Nehemia Giskia Putri Nenggolan sebagai pembicara pertama. Saya Muhammad Rahmali Felidina sebagai pembicara kedua. Saya Zalfana Siva sebagai pembicara ketiga tim kontra. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan alasan kami menolak mosi ini. Negara maju adalah negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan infrastruktur teknologi yang canggih relatif dibandingkan negara-negara yang kurang maju lainnya. Indonesia akan sulit untuk mencapai tujuannya untuk menjadi negara maju di tahun 2030 karena disebabkan oleh kelangkaan di Indonesia yang meliputi berbagai aspek, mulai dari pendidikan dan teknologi yang ada di Indonesia. Meskipun meliputi data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa pendidikan di Indonesia masih kurang merata di berbagai daerah, sehingga itu semakin mendukung bahwa Indonesia semakin sulit untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2030 atau bisa diartikan pula dalam kurun waktu 8 tahun. Fakta tersebut didukung oleh Biro Humas yang menyatakan target pemerintah kita kepada kemajuan negara kita saja membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai hal tersebut. Di sini saya akan membawakan dua argumen yang menjadi alasan mengapa Indonesia tidak akan bisa maju menjadi negara maju di tahun 2030. Yang pertama, pada kenyataan yang terjadi di negara kita, pemerintah pastilah berfokus pada kestabilan negara. Mulai dari 2022 sampai 2030, hanya memiliki jarak 8 tahun. Itu adalah jarak yang sangat singkat untuk memajukan suatu negara. Maka dari itu pada tahun 2030 hanya bisa mencapai titik berkembangnya suatu negara saja, tidak sampai di titik negara Indonesia maju. Yang kedua, sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia masihlah banyak yang kurang kompeten, kurang pelatihan, dan lain-lain. Dilatar belakangi oleh dasar argumen yang telah saya kemukakan, kami menyampaikan kembali bahwa kami tim kontra tidak setuju dengan Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2030. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan Dira. Selamat pagi dalam salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian, dengan saya pembicara kedua tim kontra mulai menanggapi arah perdebatan. Seperti yang telah disampaikan pembicara pertama kami, saya akan lebih menjabarkan dua argumen yang telah disebutkan pembicara pertama. Yang pertama, pemerintah lebih berfokus untuk menjadikan negara Indonesia stabil di tahun 2030. Karena hal itu dapat kita lihat sesuai dengan kenyataan yang terjadi di negara kita. Badan Pusat Statistik yang membuktikan bahwa dari tahun ke tahun Indonesia semakin mengalami kenaikan angka kemiskinan. Selain itu, inflasi juga tidak stabil. Kedua, itu menyebabkan Indonesia sulit untuk menjadi negara maju. Apalagi kita hanya membutuhkan waktu 8 tahun saja. Yang kedua, sumber daya manusia yang kurang kompeten. Dari semua penduduk, hanya beberapa saja yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Seandainya pendidikan Indonesia lebih berkembang, itu tidak terlalu signifikan. Kita ambil contoh saja, Amerika membutuhkan waktu 300 tahun untuk memperbagus kualitas pendidikan hingga sebagus sekarang. Apakah 8 tahun kita akan cukup? Kami percaya kualitas pendidikan Indonesia akan meningkat, namun belum berdampak besar pada kemajuan Indonesia di tahun 2030. Dilatar belakangi oleh dasar argumen yang telah saya kemukakan, kami menegaskan kembali bahwa kami tim kontra tidak setuju dengan Indonesia akan masuk di tahun 2030. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan Java. Terima kasih kepada Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti alur debat ini dengan baik. Tanpa berlama-lama memberikan kata-kata penutup, langsung saja saya sampaikan kembali argumen utama penolakan kami terhadap mosi debat kali ini, yaitu Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2030. Kami tetap pada dua poin utama kami yang sudah disampaikan pembicara pertama dan pembicara kedua. Kata kunci argumen kami yaitu fokus pemerintah Indonesia dan sumber daya manusia. Yang pertama, fokus pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini memfokuskan pada kestabilan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Kebijakan pemerintah Indonesia saat ini masih tertatih pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, menjaga keberlangsungan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang rentan, dan memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Melihat kenyataan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang miris, rasanya menyetujui mosi debat kali ini hanya hal fana. Sekarang ini zaman yang semakin modern dan penuh tantangan menjadikan fokus pemerintah Indonesia berorientasi pada berbagai bidang. Kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sebelumnya Indonesia sempat masuk ke level pendapatan menengah ke atas, namun karena pandemi COVID-19 turun level menjadi pendapatan menengah ke bawah, ditambah inflasi dan perang Rusia Ukraina yang secara implisit berpengaruh terhadap Indonesia. Kedua, sumber daya manusia. Tidak hanya kondisi ekonomi yang mengalami penurunan, namun kesehatan generasi emas Indonesia juga masih perlu dibenahi. Sekitar 54% angkatan kerja di Indonesia terindikasi mengalami gangguan tumbuh kembang yang tersebar di sektor kerja, swasta, birokrasi sipil, kepolisian, dan kemiliteran. Kondisi stunting ini sangat memprihatinkan dan mempengaruhi yang sangat signifikan, terutama pada usia produktif. Itulah tadi fenomena dan tantangan berbangsa saat ini yang telah diutarakan pembicara pertama dan pembicara kedua. Keadaan Indonesia saat ini tidak memungkinkan Indonesia dapat menjadi negara maju, apalagi dalam kurun waktu 8 tahun dari saat ini. Dengan substansi argumen yang tentunya terintegrasi berdasar pada hasil laporan yang kredibel, Dewan yang terhormat mohon mempertimbangkan argumentasi, riset, dan bukti-bukti yang telah kami kemukakan. Saya pembicara ketiga, hanya ini yang ingin saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan, selebihnya terima kasih.